Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mila, pada hari ini kita sedang melaksanakan ya, dalam hal ini DKM Masjid Besar Al Furqon memberikan santunan kepada anak yatim piatu dan para duafa ya Bu ya. Bisa diceritakan Bu sejarahnya dan kemudian setiap bulan atau bagaimana besarnya Ibu bisa ceritakan terkait dengan pelayanan itu Bu. Baik, terima kasih Imam atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Mila Kabisri. Sebetulnya kalau kegiatan santunan anak yatim itu sudah mulai dari masih berdiri kali ya Pak ya. Tapi saya baru menangani mulai tahun 2015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini Masjid Al Furqon, dalam hal ini DKM Masjid Besar Al Furqon, mengadakan pemberian santunan kepada anak yatim yang ada di Harapan Baru, sebanyak kurang lebih 80 anak yatim, dan pemberian santunan dilaksanakan setiap bulan sekali. Dalam posisi setiap bulan sekali dan diadakan suatu pengajian rutin seperti ini.
Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Haji Walisman SAG selaku Ketua DKM dan penceramah pada pagi hari ini, yang kami hormati dan kami muliakan Ibu Mila dan kawan-kawan. Saya belum bertambah. Mohon maaf Bu Usia ini. Kemudian yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Abdul Aziz selaku Pengawas DKM Masjid Santufa. Kemudian Mas Imam, Ketua Sekretaris dan Ibu dan anak-anak sekalian, para keluarga besar Masjid Al-Furqan yang pada saat ini kebetulan mendapatkan santunan, mendapatkan pencerahan keagamaan dari guru kita Pak Ustaz Warisman, dan kemudian kepada teman-teman yang lain agar kami ucapkan selamat hadir. Kemudian ada bagian keamanan di sini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat adanya jua maka kita pada siang hari ini dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya senantiasa tercurah kepada keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia sampai akhir zaman, termasuk kita semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ada mungkin sedikit yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini mewakili DKM. Pertama, saya ingatkan bahwa kita pada saat ini masih berada di dalam masa pandemik COVID-19. Oleh karena itu, saya berharap agar tidak terlalu dekat duduknya. Saya dengan Pak Warisman sudah cukup jauh, yang lain mungkin agak geser sedikit. Ya. Kalau saya lihat dari depan itu masih terlalu dekat. Kecuali anak-anak ini sudah lumayan jauh. Mudah-mudahan yang kita dilindungi. Di sini belum jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له فمن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيمة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجالس في طالب العلم وكان له في سبيل الله حتى يرجع Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Bapak-bapak dan anak sekalian sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Sekretaris DKM Masjid Besar Al-Furqon. Yang saya hormati Ibu Jamilah Kabisri selaku pelaksana tugas atau yang mengkoordinat atau sebagai koordinator kesejahteraan bagi yatim dan duafa, dan Ibu Hajah Mulyati, ibu-ibu yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu yang sebagai tim, dan tak lupa yang kami banggakan Bapak Adung Aziz Suradilaga selaku pengawas Yayasan Pondok Mulia Masjid Al-Furqon Bekasi, dan ibu-ibu, bapak-bapak dan anak-anakku yang saya sayangi, yang tidak saya dapat sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa sayang dan takzim saya kepada Bapak, Ibu, hadirin sekalian, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran ibu-ibu semuanya adalah didasari dengan rasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dari apa yang dilakukan oleh para pengelola, khususnya Bu Jamilah. Walaupun ini adalah merupakan sisa waktu, akan tapi yang penting ikhlas. Insya Allah dengan keikhlasan ini Allah akan memberikan segala kemudahan dan barokahnya. Amin. Karena hanya ikhlaslah, hanya dengan ikhlas ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hal ini sebagai tema saya yang akan saya angkat pada kesempatan ini, yaitu tentang masalah ikhlas. Mudah-mudahan kita nanti akan dapat mengetahui dan akan dapat kita paham dengan apa yang dikatakan sebagai ikhlas. Terlimpah dan tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, penghulu kita, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah pula kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan kepada kita semuanya. Semoga menjadi pengikut yang istiqomah dan setia kepada risalah dan ajarannya,
yang kelak nanti semoga kita semuanya mendapatkan syafaat di yaumal qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana saya tadi kemukakan di dalam sebuah ayat, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Surat apa, ayat berapa? Yang bisa tunjuk jari nanti akan diberikan hadiah sama pemilik. Siapa yang bisa? Ada yang bisa enggak? 1, 2, 3. Kalau sudah sampai 3 kayak ini batal. 1, 2, 3. Itu surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru, padahal kamu hanya disuruh illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, menyembah kepada Allah dengan keikhlasan sebagai suatu ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika dinul qayyimah, yaitu dengan melaksanakan agama. Dalam hal ini adalah agama Islam. Wa dzalika dinul qayyimah, inilah agama yang benar. Jadi kita diberikan oleh Allah umur, diberikan oleh Allah segala fasilitas yang tanpa kita minta sudah diberikan. Contohnya yaitu panjang umur, rezeki, sehat, senang. Itu adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk supaya beribadah kepadanya dengan ikhlas. Sebagaimana perintah untuk beribadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan engkau wahai jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Jadi diciptakannya manusia di dunia ini adalah hanya untuk beribadah sebetulnya. Yang oleh karenanya kalau misalkan kita tahu tentang ibadah, ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, dan bukan hanya haji. Termasuk di dalam hal ini adalah sebagai suatu perbuatan yang benar-benar hanya mengharap ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan kalau kita niatkan sebagai ibadah, maka jadilah niat sebagai jadilah itu adalah merupakan suatu perbuatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan datangnya kemari ini hanya semata-mata ingin mendapatkan sesuatu yang enggak seberapa, sangat sayang. Karena di balik itu ada sesuatu yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh apa yang saya tadi sampaikan di dalam hadis, al-jalisu fi talibil ilmi wa kana lahu fi sabilillahi hatta yarji'a. Duduknya ibu-ibu dan adik-adik sekalian serta bapak sekalian, karena untuk mengikuti majelis ilmu, maka Allah catat sebagai orang yang sedang berjuang fi sabilillah, sehingga dia pulang nanti ini tetap ada dalam di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa berjuang dengan fisik untuk berperang melawan musuh-musuh kita.
Kita tidak bisa berjuang melalui harta kita. Kita tidak bisa berjuang melalui ilmu kita. Maka kita berjuang dengan menuntut ilmu, itu adalah sudah cukup menjadi pejuang-pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dengan niat yang ikhlas hanya karena Allah. Jadi berangkatnya kemari tujuannya hanya adalah untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu. Insya Allah ini enggak seberapa yang didapatkan. Tapi di luar itu insya Allah Allah akan berikan yang sangat banyak karena keikhlasan kita. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, ini sudah banyak tadi memberikan sambutan dan lain sebagainya, sehingga saya dikasih waktu beberapa menit, ibu, sampai sore. Alhamdulillah, kalau sampai sore nanti makan siang di sini ya. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, karena dalam situasi yang memang ada yang mengatur, yaitu tidak boleh lama-lama, maka saya pikir 5 menit sudah cukup ya. 5 menit itu sudah cukup karena tidak boleh lama-lama. Duduknya pun harus diatur, fisikal social distancing ya. Duduknya nggak boleh rapat-rapat. Jadi bicara juga nggak boleh lama-lama ya. Bicara nggak boleh lama-lama. Yang penting selesai ya. Yang penting selesai. Jadi ini pun karena ada aturan-aturan yang sebetulnya aturan ini adalah buatan manusia yang diimplementasikan dengan suatu penelitian. Akan tetapi ingat pada sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang cinta dan masuk kepada masjid, maka Allah akan jauhkan dari semua penyakit. Ini kalau masuknya dengan ikhlas, insya Allah Allah tidak akan memberikan penyakit ya. Karena Allah malu memberikan penyakit kepada orang-orang yang cinta kepada rumahnya. Yang oleh karena itu masuklah masjid secara ikhlas. Masuk dengan membaca Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Keluar nanti Allahumma inni as'aluka min fadlik. Di dalam masjid kita niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saya niat iktikaf sunat di dalam masjid ini karena Allah Ta'ala. Itu semuanya selagi masih ada di dalam masjid dan lingkungan masjid, Allah hitung sebagai iktikaf ya, iktikaf yang sunnah. Hadirin sekalian yang saya hormati, setiap orang yang mengaku dirinya sebagai orang muslim, maka tidak ada kata lain, apa yang diperbuat adalah karena ikhlas. Mengapa? Kenapa harus ikhlas? Karena hanya dengan ikhlaslah Allah akan menerima ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Dan sebaliknya, apabila ibadah itu tidak dilakukan dengan ikhlas, maka tidak akan dapat pahala, bahkan akan mendapatkan dosa. Ikhlas dalam hal ini adalah sangatlah penting sekali. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, seorang ulama yang bernama Ibnu Mubarak menyatakan bahwa
betapa banyak perbuatan kecil bernilai besar karena bagusnya niat, dan betapa banyaknya suatu pekerjaan yang besar akan tetapi rusak gara-gara salah niat. Contoh, menyingkirkan atau membuang atau menaruh di tempat yang aman di suatu jalan, yaitu paku, duri, atau hal-hal yang berbahaya, beling termasuknya, disingkirkan supaya menjadi aman orang yang lewat dengan rasa hati yang ikhlas, maka Allah akan berikan suatu yang pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dengan niat yang ikhlas. Ini contoh yang sangat ringan. Contoh ibadah yang besar akan tetapi rusak karena salah berniat, karena rusaknya niat. Contoh yaitu beribadah haji. Kalau beribadah haji bukan karena Allah, ada harapan pujian, ada harapan sanjungan, itu merupakan suatu panggilan yang ketika pulang nanti supaya dipanggil Pak Haji, ya. Maka karena itu udah harapannya dengan manusia, maka hajinya sah tapi tidak mempunyai pahala yang besar. Ini contohnya. Yang oleh karena itu seseorang tergantung kepada niatnya. Innamal a'malu manawa. Setiap sesuatu pekerjaan, bagaimana dia berniat. Niat ibadah, insya Allah beribadah. Contoh, kesini niatnya misalkan pamer supaya dibilang alim, datang ke masjid, supaya disangka oleh orang sebagai orang yang patuh, datang ke masjid untuk berjilbab dan lain sebagainya, menutup aurat, ya. Ini kalau misalkan hanya ingin pujian, ingin adanya suatu sanjungan dari sesama manusia, maka nilai-nilai yang dilakukan itu adalah sebagai yang dosa, karena ini adalah termasuk salah satu dari riya. Riya itu apa? Pamer. Pamer kepada manusia. Tapi kalau pamer kepada Allah, ya, pamer kepada Allah itu dengan ibadah-ibadah baik, ibadah yang wajib maupun yang sunnah, maka tidak mengapa. Tapi kalau pamer kepada sesama manusia, maka itu adalah akan menjadi suatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah salah satu perbuatan riya. Karena ada dalam suatu hadis yang mengatakan bahwa apabila seseorang ada riya sedikit atau sebesar zarah pun, Allah tidak akan masukkan ke dalam surga. Ya, yang melupakan lawan kata dari ikhlas, maka kiranya kita untuk berusaha untuk menghindarinya. Nah, apakah sesuatu yang dikatakan ikhlas itu adalah merupakan suatu yang mudah? Ya, ikhlas memang kalau misalkan kita tidak mau melatihnya, maka ikhlas itu adalah sulit. Karena pada diri manusia pada hakikatnya adalah ingin dipuji oleh orang lain. Siapa yang gak ingin? Siapa yang gak suka dipuji dengan orang lain? Tentu saja barangkali di antara kita gak ada orang yang tidak suka dipuji dengan orang lain. Dipuji boleh,
Tapi kalau harapan pujian itu adalah tidak diperbolehkan. Jadi yang namanya ikhlas itu adalah salah satu dasar daripada kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita diterima. Jangan sampai apa yang kita lakukan hanya karena ingin pujian, ya, pujian dari sesama manusia, yaitu dengan mengemukakan, ya, mengemukakan bahwa ini adalah, apalagi kalau katakan kalau bukan saya, nah, kalau bukan saya nggak akan selesai, kalau bukan saya nggak akan beres. Memang perkataan ikhlas itu sangat mudah dan sangat gampang, akan tetapi dalam prakteknya adalah sangat sulit. Contoh, ya, contoh, saya ikhlas kok, saya memberi uang kepadamu ikhlas. Apakah ini sudah termasuk orang yang ikhlas? Jadi ikhlas itu dinyatakan, ikhlas kok saya. Itu nggak jarang kita dengar dari orang-orang. Banyak orang-orang yang mengatakan, Bapak, saya ikhlas kok menolong kamu, saya ikhlas kok memberikan uang kepadamu. Nah, jadi memang ikhlas ini sangat mudah untuk diucapkan, tapi tanpa adanya suatu kesungguhan untuk kita berbuat ikhlas, maka ikhlas akan susah dicapai oleh kita. Jadi tahu Imam Ahmad Hambali, yaitu salah satu imam madhab yang diikuti oleh ahli sunnah wal jamaah. Imam madhab yang diikuti oleh oleh umat Islam ahli sunnah wal jamaah ada berapa? 4. 1 Imam Ahmad Hambali, 2 Imam Hanafi, 3 Imam Syafi'i, 4 Imam Maliki. Jadi ini adalah 4 madhab. Jadi kalau orang masih mengikuti 4 madhab imam ini, walaupun berbeda, misalkan Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Hanafi, Imam Maliki berbeda dengan Imam Syafi'i, dan lain sebagainya. Kalau misalnya masih mengikuti salah satu dari imam ini, pendapat ini adalah masih dikategorikan ahli sunnah wal jamaah. Jadi kadang ada orang mengatakan bahwa Muhammadiyah bukan apa? Ahli sunnah wal jamaah, Persis bukan ahli sunnah wal jamaah. Itu salah, ya, itu salah. Jadi kalau masih mengikuti imam yang 4 ini adalah dikatakan ahli sunnah wal jamaah. Ketika ditanya oleh seorang sahabat, wahai Imam Ahmad, apakah yang imam lakukan itu sudah dilakukan? Ya, sudah dilakukan dengan ikhlas, ibadah-ibadah atau amalan-amalan yang lain. Itu ditanyakan sama sahabatnya. Maka Imam Ahmad mengatakan bahwa perkara ikhlas adalah perkara yang sangat sulit dan berat. Adapun saya, kata Imam Ahmad, saya berusaha semaksimal mungkin dengan sekuat tenaga agar apa yang saya lakukan itu dengan ikhlas. Coba bayangkan, sekali berimam Ahmad yang hafal hadis ribuan hadis. Imam Ahmad adalah juga hafil Al-Quran, hafal beberapa ribu hadis, beribu-ribu hadis. Itu masih mengatakan bahwa untuk melaksanakan ikhlas itu berat dan sulit. Bagaimana kita? Kita sangat mudah untuk mengatakan bahwa ikhlas. Kita mengklaim diri kita adalah sudah ikhlas. Imam Ahmad aja yang begitu sudah pandainya, sudah mempunyai
derajat mujahid, ya, mustahid, mujtahid, ya, derajat untuk berijtihad, masih mengatakan bahwa dirinya adalah sulit, berat untuk mengatakan, untuk mengklaim dirinya adalah sebagai orang yang ikhlas. Apakah ikhlas itu sulit untuk dilaksanakan? Ya. Apakah itu sulit untuk dilaksanakan? Padahal seperti Imam Ahmad itu sendiri mengatakan bahwa ikhlas itu adalah sulit dan berat. Yang oleh karena itu, apapun, kalau misalkan kita mau melatih diri, ya, melatih diri dan berusaha untuk menjadi sebagai orang yang, akan tetapi dengan cara yang sungguh-sungguh dan cara berlatih untuk berbuat ikhlas. Jadi cara mengapai ikhlas diantaranya adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah bahwa doa, ad-du'a'u syai'ul mu'minin. Doa adalah merupakan pedangnya bagi orang-orang yang beriman. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah ruhnya daripada ibadah. Oleh karenanya mari kita sekuat tenaga untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya agar Allah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk senantiasa kita bisa berbuat ikhlas. Ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang doanya diantaranya yang kita baca setelah tasyahud akhir, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, berikanlah keteguhan di dalam hatiku untuk senantiasa berpegang kepada agama-Mu. Jadi senantiasa insya Allah kalau misalkan kita bisa untuk mendawamkan, melestarikan doa ini setiap kita sholat, yaitu di dalam tahiyat akhir, sebelum salam doa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Coba bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya. Dengan doa itu insya Allah, karena Allah mengatakan ud'uni istajib lakum, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, pasti aku berikan. Yaitu satu-satunya caranya adalah dengan rasa yang ikhlas. Insya Allah kalau doanya benar-benar ikhlas, Allah langsung kabulkan. Kalau doanya ikhlas. Yang kedua, jauhi ketenaran dan rasa ingin dipuji. Jadi apa yang kita perbuat janganlah merupakan atau menjadikan suatu kebanggaan, keberhasilan. Ya. Akan tetapi ini jadikanlah suatu perjuangan, karena hidup ini adalah perjuangan. Memang di dalam hati manusia pada umumnya, ya pada umumnya, itu rasa ingin dipuji itu sangat melekat pada hati kita. Akan tetapi ingatlah, hati-hatilah dengan segala pujian-pujian atau keinginan pujian-pujian itu yang akan membahayakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang oleh karena itu, jauhilah rasa ingin dipuji. Jalankanlah amal ibadah ini dengan sembunyi-sembunyi, ya, dengan sembunyi-sembunyi. Kita doa, kita sholat malam, ya, nggak kelihatan orang, berdoa di malam hari, puasa, ya, puasa sunnah
Senin Kemis, hari Bid, itu adalah merupakan suatu amalan-amalan yang perlu kita rahasiakan, yang perlu kita sembunyikan agar orang lain tidak tahu. Hal ini akan menjadikan suatu buah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi seperti sholat jamaah di masjid, sholat Jumat, sholat Idul Fitri, Idul Adha, ini ya memang harus dinampakkan seperti itu. Karena bilang amalan yang sunnah itu disembunyikan, masing-masing sholat di rumah, itu juga benar. Jadi yang benar adalah sunnah-sunnah yang lainnya. Dan yang terakhir adalah sembunyikan amal. Jadi sembunyikan amal supaya orang lain itu nggak tahu apa yang kita berbuat. Kalau kita memberi, ya tangan kanan kita memberi, tangan kiri nggak usah tahu. Artinya itu kan dari saya misalkan, itu kan sumbangan dari saya. Itu nggak perlu yang seperti itu. Nanti akan menghilangkan daripada pahala daripada sedekahnya. Nah, untuk itu sembunyikan amal sebagaimana kita menyembunyikan aib kita. Kalau aib kita buka, kita malu nggak? Kan amal-amal yang baik itu sebagaimana kita menyembunyikan amal aib kita, ya aib kita. Ya, kisah orang berbuat ikhlas. Ini terakhir, kisah orang berbuat ikhlas. Anda ingat atau mungkin pernah dengar cerita atau mungkin sudah kenal, yaitu Ali bin Husain bin Ali Abu Thalib, yaitu cucunya Abu Thalib, ya, cucunya Ali bin Abdul Muthalib. Kenal nggak siapa itu? Siapa itu? Itu saudara sepupu Nabi Muhammad SAW dan seorang menantu Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan putrinya yang bernama Siti Fatimah. Jadi Sayyidina Ali itu adalah suaminya putrinya Rasulullah SAW yang bernama Fatimah. Ini mempunyai cucu yang bernama Ali juga, Ali bin Husain. Kalau Hasan pada waktu itu meninggal terbunuh pada waktu perang Karbala, di situ dibunuh oleh musuh. Nah, Ali bin Husain ini setiap malam membawa sekarung gandum yang ditaruh di depan rumahnya orang-orang yang tidak mampu. Sampai lama dia melaksanakan yang seperti itu. Tapi seorang pun tidak ada yang tahu siapa sih. Penduduk situ nggak ada yang tahu siapa. Yang selalu menaruh gandum, ya sekarung gandum di depan rumahnya orang yang pas suatu ketika Ali bin Husain itu meninggal dunia. Sepeninggalnya Ali bin Husain itu nggak ada lagi orang yang naruh sekarung gandum di depannya orang-orang yang tidak mampu. Orang-orang bertanya, siapa ya kiranya? Maka setelah Ali bin Husain itu meninggal dunia dan tidak ada lagi yang ini, pada waktu dimandikan, ini terlihat di punggungnya ada bekas hitam. Kalau orang bilang sekarang kapalan, ya, hitam kapalan. Maka disitulah ketahuan bahwa yang memberikan sedekahnya kepada orang-orang yang tidak mampu
pada waktu itu adalah Ali bin Husain. Jadi tidak ketahuan siapa yang memberinya. Ketahuannya setelah meninggal dunia, nggak ada lagi yang memberikan gandum itu. Inilah gambaran orang yang berbuat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin pujian, tidak ingin diketahui oleh orang. Sama dengan para ulama-ulama yang telah memerdekakan bangsa dan negara Indonesia ini dari kaum penjajah, dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan jiwanya, bahkan hanya mengharap kemerdekaan bangsa dan negara ini dari kaum penjajah. Ini salah satu contoh keikhlasan yang perlu kita teladani dalam masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dengan singkat ini dapat memberikan suatu gambaran dan bisa untuk menjadi pelajaran kita, agar kita senantiasa apa yang kita lakukan adalah sebagai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk hati kita supaya dijadikan hati yang ikhlas. Karena tanpa pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa untuk melakukan. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan marilah kita senantiasa rajin untuk menghadiri pengajian yang seperti ini, ikhlas hanya karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lakukan benar-benar dengan ikhlas, walaupun apa yang kita berikan selama ini tidak seberapa, Allah akan memberikan dengan cara yang lain, dengan pemberian yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya Allah memberikan taufik, hidayah dan ma'unahnya kepada kita semuanya. Allah memberikan kesehatan lahir maupun batin. Allah jadikan kita kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan anak-anak kita adalah anak yang soleh dan solihah, yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah segera lenyapkan apa yang kita takutkan bersama, yaitu COVID-19, ya, agar segera kita bisa beraktivitas secara normal, itu kita bisa bersekolah, kita bisa berdagang, kita bisa berkantor dengan yang normal. Mudah-mudahan doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah mendahului kita, khususnya orang tua Ibu Mila, ya, Bapak Adung, dan kita semuanya. Mudah-mudahan yang telah mendahului kita Allah ampunkan semua dosa, salah dan kekhilafannya. Allah terima amal solehnya, dan Allah tempatkan di raudhah min raudhatil jannah. Dan kepada kita semuanya, anak-anak sekalian, dapat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mencapai pendidikannya, dalam mencapai cita-citanya, agar menjadi manusia yang berguna, manusia yang soleh dan solihah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin solihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna.
Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Allahumma ij'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatina faqbal ma'dziratina waqti hajatina waqti su'lina fid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf bila itu terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pelaksanaan pemberian santunan kepada anak-anak yatim yang dilakukan oleh DKM Masjid Besar Al-Furqon Bekasi. Muhammad Nursyahban. Ya, lanjut. Rafika Octaviani. Rafika. Ibu Asmi. Devina. Yang ngadep sini, ya. Oke. Deviananda. Ibu Muhana. Ya. Ibu Ros. Untuk anak-anak yatim dan yang ibu di sana adalah kaum duafa. Ya. Jihan Cahaya. Ibu Rani. Deviananda Putri ada. Jangan terlalu berburu-buru, mundur dikit, mundur. Ya, yang dipanggil aja yang dekat ya. Ibu Nurmani. Pemberian santunan. Ibu Baria. Ini adalah anak-anak yatim Desi Susanti. dan yatim piatu. Ibu Tua. Bapak. Ibu Mimi Rahmi. Baby Aulia. Baby Pak. Aulia nggak ada. Mas Nabi ngambil yang sana. Asing. Ibu Kusna. Ibu Agus. Andi Salman. Ibu Eni. Ibu Suti. Ibunya itu Ibu Suti. Ibu Mustafa. Bapak Musa, Bapak Lukman. Ibu Riza. Bu Islim Dian. Ibu Islim Dian. Ya.
pemberian santunan pada para Nona Susanti. Nona Susanti mana? Ibu Ariani. Ibu Ariani mana? Ibu Ariani. semoga barokah bagi yang memberi maupun Ibu Mulyati. Ibu Siti Alma. Ibu Eti Herawati. Ibu Eti Kuraisin. Ya. Ibu Solehan. Bapak apa? Ibu Sri Dewi Arti. Yang terbaru ini. Muzamil Auni. Muzamil Ini 2017 kok. Irbina Aisyah. Ini maksudnya rapot. Ini kan tahun 2020. Ibu Anita. Ibu Anita. Yang 2020 deh. Ibu Anita. Rapot 2019 semua rapot. Rapotnya belum siap. Iya. Apa namanya kan? Nur Ain Ilman. Ibu Nur Ain Ilman. Kita ya, sebelah sini adalah Putra Effendi. pemberian santunan untuk anak yatim piatu dan di sebelah sana adalah pemberian santunan kepada orang tua. Semoga barokah bagi yang memberi. Rizky Ardiansyah. Ibu Tirkan. Dewa Prasetya Apriya. Bapak Januar. Fikri Akbar. Maulida. Ayo, salim, salim. Awang Gumelar. Salsabila Ardiasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mila, pada hari ini kita sedang melaksanakan ya, dalam hal ini DKM Masjid Besar Al-Furqon memberikan santunan kepada anak yatim piatu dan para duafa ya Bu ya. Bisa diceritakan Bu sejarahnya dan kemudian setiap bulan atau bagaimana besarnya Ibu bisa ceritakan terkait dengan pelayanan itu Bu. Baik, terima kasih Pak Imam atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Mila Kabisri. Sebetulnya kalau kegiatan santunan anak yatim itu sudah mulai dari masih berdiri kali ya Pak ya. Tapi saya baru menangani mulai tahun 2015. Jadi sudah 5 tahun ini. Sudah lama ya. Jadi mungkin ada baiknya pengurus juga sudah mulai lihat-lihat lah. Mungkin ada pengganti saya gitu, monggo silahkan. Itu kalau presiden udah satu periode Ya, Bu? satu periode nih sudah. Kalau misalnya sudah kelihatannya tidak ada yang kurang dari saya, monggo lah silahkan lihat-lihat, barangkali ada yang lain yang berminat. Saya pribadi hanya bisa menjalankan acara ini seperti ini Pak, tidak bisa punya kegiatan yang lain di tengah-tengah kegiatan saya yang masih aktif bekerja. Sebentar lagi kan pensiun Bu? Sebentar lagi enggak Pak, insya Allah kalau misalnya Allah kasih rezeki malah ada pengumuman suruh 2 tahun lagi katanya nambah lagi. Oh, naik eselon soalnya ya. Kali 58 kan?
Oh, 60. 60 Pak. Oh, berarti eselon 1 Ibu, eselon 2. Selon Pak. Oke, lanjut terkait dengan itu Bu. Terkait dengan santunan. anak yatim, tentunya setiap bulan biasanya ada perubahan-perubahan Pak, nggak selalu itu aja yang diterima, yang menerima santunan, apalagi kalau kenaikan nih, kadang-kadang ada yang masuk baru, ada yang dicatat ya Bu. ada yang apa namanya keluar yang dan ketentuan kita adalah 3 kali tidak hadir dicoret. Kemudian sekarang ada ketentuan lagi dari DKM harus hadir. Jadi kalau nggak hadir nggak dapat Pak. Ya. Kemudian tentunya tidak diwakili ya Pak ya. Kalau sakit ada surat dokter. Cuman mungkin keluhan saya adalah kadang-kadang mereka tuh nggak aware Pak, datang ke rumah saya, Bu santunan ya Bu, gitu. Padahal sudah tahu minggu ketiga. Ya itulah mungkin harus saya ikhlas Melayani ya Bu ya. melayaninya. Sekarang jumlahnya Bu? Jumlahnya saya ini aja ya Pak ya di sininya sampai bulan November ini yang SD ada 14. SD 14 ya. SMP 10. 24. Kemudian SMA ini SMK ya. 12-an 12-an ini ada yang keluar masuk. Saya mungkin akan update bulan Januari ini. Ini sampai Desember tanggung. Ada universitas 1 Pak. Ada ya. Mereka juga ada si namanya Ira Oktafa itu dari SD, SMP, SMA tuh sampai sekarang untuk kuliah kita santuni, mudah-mudahan nanti dia sudah bisa mandiri. Kemudian untuk para duafa ini, Duafa ya. duafa. Jadi ini anak yatim piatu yang tadi Ibu berikan tuh anak duafa ya. Duafa, ibu duafa ada kurang. Maaf. Orang-orang duafa. Ini ada kurang lebih 45. 45. Terus kita juga ngasih ada guru-guru Pak, ada 4 guru yang kita berikan santunan. Ada marbot juga 2 orang, Bu Cici sebagai pengutip dana, kemudian ada juga keamanan, terus satu lagi marbot ya Pak Kusnadi ya. Oh tadi ada muazin Pak Kusnadi, keamanan 2. Itu sih yang kita. Jumlahnya saya harus hitung dulu Pak, nggak apa, karena kan beda-beda ini. Coba tolong Pak Adem. Tapi kelihatannya cukup banyak ya. Mungkin Enggak nyampe 100, sekarang agak berkurang. 80-an kali ya. Ada 80 atau 90 lah mungkin ada. Ya, boleh tahu Bu pemberian misalnya untuk Oke. anak SD berapa, Baik, SMP, SMA, baik, universitas baik. berapa? Untuk SD kita kasih 60.000 Per bulan. per bulan. Untuk SMP 60.000. Diberikan 3 bulan sekali. Enggak, tiap bulan. Oh, tiap bulan. Tiap Pemberian bulan kita tiap bulan. kasih. Oh, Tiap gitu. bulan kita kasih santunan. Untuk SMP 65.000, SMA 75.000. Untuk universitas 110.000. 110.000. Untuk Kaum duafa 60.000. Ibu guru 85.000. Ada 2 ibu guru yang kita kasih 85.000. Yang lain semua 60.000. Oh, gitu. Ibu guru itu kriterianya apa itu Bu? Oh, ibu guru itu yang guru ngaji mungkin ya? Guru ngaji. Oh, guru ngaji. Yang tadi kayak Bu Khofifah, Bu satu lagi Bu Roni itu 85.000. Iya, ya. Baik, Bu Mila, semoga Ibu barokah di sela-sela Amin. kesibukannya di kantor sebagai seorang pejabat, Enggak Pak pejabat Pak, tapi cuman ya. masih menyiapkan atau meluangkan waktunya untuk Amin, bersedekah ya, Pak. bersedekah Amin, di- Pak. Terima kasih, melayani Bapak. anak-anak yatim Terima kasih piatu juga atas maupun dukungan duafa. bapak-bapak dari pengurus DKM ini. Saya sangat enggak, hari ini saya seneng banget Pak, karena gini, Oke. 5 tahun saya ngurusin anak yatim kayaknya nggak pernah didatengin deh Pak. Oh, gitu. Kecuali Pak Warisman yang penceramah, yang datang penceramah, tapi dari pengurus nggak pernah datang. Berarti Pak. kita tiap bulan perlu datang Pak ya? Harus Pak, biar Bapak tahu bagaimana sih di sini gitu loh. Iya. Biar tahu keluhan-keluhan saya. Saya sekarang gak banyak ngeluh Pak, tapi Oh, kemarin-kemarin sebelum ini ngeluh melulu Pak. Oke. Alhamdulillah sekarang tidak. Ya, amin. Sekarang iya, apalagi didukung sama Ibu. Nanti Ibu banyak ide yang Iya. akan keluar, silahkan jalan. Saya bagian pendorong aja karena belum siap Pak. Baik, Bu Mila dan Ibu siapa? Maaf. Sri Mulyajati. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu bersedekah waktu untuk melayani anak-anak yatim piatu dan kaum duafa. Semoga barokah dan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Amin, Subhanahu wa taala. Bapak. Amin ya rabbal Dukungan Bapak dari DKM sangat kami. alamin. Amin.